Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Rabu ya, tanggal 22 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar ya, atau DXY, seperti apa perkembangannya. Tapi sebelum saya bahas, saya akan membahas sedikit untuk news nanti malam ya. Tentunya kalau kita perhatikan, news akan rilis tanggal 23 ya, tanggal 23 dini hari pukul 2 pagi. Karena kalau kita lihat di sesi Amerika sesi pertama itu tidak ada news yang akan rilis, tapi di sini kalau kita perhatikan jadwal yang nantinya yang ditunggu-tunggu oleh investor semuanya, yaitu news daripada FOMC meeting minutes ya, yang tentunya nanti akan dijadwalkan pukul 2 pagi tanggal 23 ya, khususnya dini hari ya, nanti malam dini hari. Oke, langsung aja kita lihat seperti apa kondisi yang akan dibahas. Tentunya kalau kita perhatikan ya dari pertemuan terakhir ya dari Ketua Fed Jeremy Powell, di sini menegaskan kembali ya bahwa proses disinflasi telah dimulai, terutama di sektor barang dan jasa ya, dan bahwa The Fed memiliki alat untuk menurunkan inflasi ke target 2%. Dan ini disampaikan di Economic Club of Washington ya di beberapa minggu yang lalu. Pada saat yang sama ketika ditanya tentang laporan pekerjaan Januari yang kuat ya, seperti non-farm payroll kemarin kan kita ketahui ada kenaikan sebesar 517.000, kemudian unemployment rate juga akan ada penurunan sebesar 3,4%. Dan di sini dijawab bahwa si Jeremy Powell tidak menunjukkan bahwa itu akan mengubah ya, tidak akan mengubah pendekatan bank sentral terhadap kenaikan suku bunga di masa depan. Artinya si Jeremy Powell bahkan dari The Fed sendiri tidak ada rencana mengubah daripada keputusan untuk menaikkan tingkat suku bunga. Namun ia memperingatkan ya bahwa jika data tenaga kerja yang kuat tetap masih ada ya, tingkat terminal dana Fed mungkin lebih tinggi. Artinya The Fed akan lebih agresif ya kalau melihat data tenaga kerja yang terus menguat. Dan di sini pasti si Jeremy Powell ataupun The Fed sendiri akan lebih memiliki tujuan untuk menaikkan suku bunga yang lebih tinggi. Dan perlu kita ketahui terakhir ya, Federal Reserve juga menaikkan kisaran target untuk suku bunga sebesar 25 basis point, dan saat ini menjadi di angka 4,75% ya untuk suku bunga di Amerika dalam pertemuan Februari di 2023 kemarin ya. Dan di sini mengukur kenaikan untuk pertemuan kedua berturut-turut, tapi masih mendorong biaya pinjaman ke level tinggi sejak 2007. Jadi artinya kalau kita perhatikan dari posisi si Jeremy Powell sendiri ya, dengan melihat data tenaga kerja, terus kemudian beberapa retail sales kemarin juga positif, di sini sih memungkinkan si Jeremy Powell menurut saya akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point. Jadi angkanya bisa menjadi 5,25%. Ini nanti yang akan dibahas ya tentunya. Dan perencanaan untuk kedepannya ya, khususnya di bulan Maret, apakah betul-betul keputusan nantinya yang kita bisa dapatkan apakah lebih hawkish ataupun lebih dovish. Karena kita lihat sendiri dengan adanya kenaikan suku bunga yang agresif ini juga akan mendorong ketakutan akan adanya resesi, dan inilah yang menjadikan poin-poin utama yang nanti akan dibahas oleh si Jeremy Powell itu sendiri. Oke, jadi itu gambarannya menurut saya. Jadi besar kemungkinan jika mana hal itu terjadi ya, kalau hal itu terjadi maka menurut saya akan mendorong daripada indeks dolar akan terjadi penguatan kembali. Dan di sini juga nantinya insya Allah saya akan bahas lebih detail lagi ya mengenai news yang akan rilis di hari Jumat ya, itu ada tanggal 24 Februari. Anda bisa lihat sendiri ada Core PCE Price Index, itu sangat mempengaruhi juga personal income dan personal spending. Di sini nantinya apakah betul-betul ada progres ke depannya yang lebih tinggi ya untuk berpengaruh kepada indeks dolar ke depannya. Tentunya apapun keputusan dari si Jeremy Powell ya, pastinya di sini yang perlu kita ketahui adalah si Jeremy Powell itu sendiri masih agresif ya. Memang tidak ada rencana untuk pemangkasan suku bunga, bahkan dia akan menaikkan suku bunga baik itu 25 basis point atau 50
basis point. Oke, jadi ini dari news yang bisa saya sampaikan. Sekarang langsung aja kita lihat secara teknikal untuk pergerakan indeks dolar ke depannya. Check it out. Oke, untuk secara teknikal ya, kalau kita perhatikan memang sejauh ini secara range pergerakan ya, kalau saya sampaikan di sini berkisaran antara area key resisten titik tertingginya di 105.631 sampai dengan area key supportnya di 100.80 dolar. Artinya masih ada kecenderungan naik ya, atau bullish untuk koreksi. Secara keseluruhan memang kalau kita lihat dengan posisi seperti ini, memang kecenderungan indeks dolar itu masih dalam potensi penurunan. Dan saya sampaikan juga di beberapa analisa di beberapa hari kemarin ya, di mana pergerakan untuk indeks dolar ini kecenderungannya membentuk sebuah jalur wave ya, yaitu wave A, B, dan ini menuju wave C. Dan saat ini pergerakan dari bullish untuk koreksi ini menuju wave ke B. Tapi pertanyaan saya, apakah dari kenaikan daripada indeks dolar ini mampu break nggak di atas daripada key resistennya? Karena kalau sudah mampu break di atas daripada key resisten, menurut saya gambarannya akan kuat, lebih kuat kenaikannya ya, dibandingkan nanti terjadi penurunan. Besar kemungkinan akan menguji area golden level, yaitu di 50%. Ini untuk kedepannya ya, tapi sejauh ini yang perlu kita pantau, yang perlu kita lihat dari jangka pendek, yaitu daripada key resisten yang saat ini terdekat daripada harga running. Meskipun kalau kita perhatikan, kita tarik menggunakan Fibonacci retracement dari titik A dari 105.631 sampai dengan titik B dari key support 100.82, kita menemukan di sini ada area golden level di 61,8% sampai dengan area 50%, yaitu 103.226 sampai dengan 103.793. Bahkan sempat menyentuh area extreme probability antara 104.601 ya, yaitu 78,6%, dan di sini terjadi penolakan. Tapi menariknya kalau kita perbesar ya, dari pergerakan di hari kemarin ini membentuk pergerakan bullish ya, ada buyer, terjadi penguatan pasca terjadi penurunan di 2 hari ke belakang, sejak dari hari Jumat sampai dengan hari Senin. Dan di sini sudah ada pertumbuhan, ada peningkatan di mana mendekati rilis meeting FOMC ya. Memang terlihat semua investor dengan melihat data-data ekonomi yang positif, mereka semua melihat adanya indikasi bahwasannya si Jerome Powell ini bakalan menaikkan sebesar 50 basis point. Maka di sini terlihat respon daripada pasar ya, khususnya di hari kemarin juga data yang rilis ya, itu menunjukkan potensi kenaikan. Dan tentunya saat ini kalau kita perhatikan pergerakannya ada pembalikan ya, dari potensi turun menjadi naik. Menurut saya untuk hari ini ya, kecenderungannya untuk pergerakan indeks dolar masih dalam potensi kenaikan ya, yaitu menguji wilayah high weekly ya, 104.667 yang menjadikan pengujian saat ini apakah mampu betul-betul menyentuh wilayah tersebut atau akan bergerak lebih tinggi. Sekarang coba kita lihat di time frame 4 jam. Nah, di sini kita ketahui ya, pembukaan tadi pagi ini ya, di sesi Asia terjadi open gap down. Biasanya ketika terjadi pembukaan open gap down pastinya akan ditutup di pergerakan naik. Tapi yang perlu kita lihat ya, adanya potensi pembentukan bullish engulfing ini terjadi ketika rilis news ya, yaitu flash service PMI, di mana angkanya terjadi penguatan di atas daripada forecast sebesar 50,5, di mana forecastnya hanya sebesar 47,3%. Artinya ada penguatan pada data flash service PMI sebesar 50,5%, dan di sini disambut baik oleh indeks dolar, terjadi penguatan. Meskipun kalau kita perhatikan sempat terjadi penurunan ya, karena pukul 22.00 ya, 15 menit setelah pasca rilis flash service PMI itu ada exciting home sales, itu terjadi penurunan di sektor perumahan ya, di mana angkanya dari forecast sebesar 4,09
turun menjadi 4,00. Dan di sini membuktikan bahwasanya terjadi pelemahan sementara ya pada indeks dolar, tapi ketika akhir sesi penutupan ya, yaitu mendekati Amerika sesi 2, ada pergerakan impulsif yang cukup kuat ya, di mana break di atas daripada area resisten yang sudah kita tandain ya posisi ini dan membentuk bullish engulfing. Dan tentunya meskipun pagi ini sesi Asia terjadi lompatan harga ya atau gap down ya, terlihat masih tertahan di kisaran area 50% dari bullish engulfing ini. Besar kemungkinan menurut saya untuk sesi Eropa sampai nanti pukul siang ya, pukul 12 atau sampai jangan jam 1 pembukaan sesi Eropa, menurut gambaran saya ini akan melanjutkan kenaikan dengan syarat tidak terjadi breakout di bawah daripada pembukaan impulsif bullish ya. Ini sekali lagi, ini sering sekali juga saya sampaikan, selama tidak terjadi breakout di bawah 103.852 ya, 852 angkanya, masih dalam potensi penguatan ya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, selama tidak terjadi breakout ya di time frame 4 jam bergerak di bawah 103.952, close di bawah ini, kecenderungannya masih bisa menguat selama tidak breakout di bawah daripada open 103.852, open dari impulsif bullish ini. Paham ya? Jadi itu yang perlu teman-teman waspadai ketika melihat dari pergerakan indeks dolar itu sendiri. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam pasca terjadinya breakout ya ini dan close di atas daripada resisten, saat ini masih bergerak ya, baru pembukaan awal ya. Kita lihat memang ada open gap down. Besar kemungkinan kalau nantinya 1-2 jam ke depan terjadi break di atas daripada resisten yang terbentuk di hari kemarin kurang lebih di area 104.263, kecenderungan untuk market indeks dolar akan kembali menguat. Karena satu, kita lihat dia akan menutup gapnya. Yang kedua, dia pergerakan indeks dolar akan berada di atas daripada pembukaan, itu memberikan nilai positif untuk indeks dolar. Dan tentunya untuk memperkuat kenaikan lebih jauh lagi, yaitu bisa bergerak break di atas resisten 104.363. Meskipun itu, adapun yang perlu kita lihat ya, apakah nanti akan bergerak konsolidasi ketika menyentuh area drop base drop. Nah, kita memiliki ada area drop base drop yang perlu kita pantau juga, yaitu di kisaran mendekati area resistennya ya, yaitu di kisaran 104.421 sampai dengan 104.233. Hal itu perlu dipantau. Oke, saya tandain angkanya ya. Yang atas yaitu di kisaran 104.423, itu batasan daripada area drop base drop, dan bawah saya akan tandain hanya di area resisten aja ya. Jadi tentunya ada potensi di mana pergerakan ini akan bergerak naik ya, menurut saya akan menutup gapnya, tapi setelah itu mendekati wilayah drop base drop, besar kemungkinan akan membentuk sebuah pergerakan konsolidasi. Artinya akan mencari titik apakah akan mampu bergerak break di atas 104.23. Jika mana berhasil break impulsif, sekali lagi impulsif bullish, maka kecenderungannya menuju high weekly. Karena biasanya kalau akan rilis news akan rilis news ya, seperti FOMC meeting minutes, nanti akan acaranya jam 2 dini hari ya. Tadi sudah saya bahas di awal video, teman-teman silakan tonton. Dan berpotensi akan terjadi pergerakan sideways, biasanya sih seperti itu ya. Tapi kita lihat nanti sampai sesi Eropa apakah betul-betul mampu minimal bergerak di atas daripada resisten yang tertingginya di hari kemarin, yaitu di kisaran 104.263 sampai dengan area drop base drop, yaitu 104.423. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar pagi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan buat teman-teman semua, tonton videonya ya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.